Sudah 2 minggu daerah Sintang, Kalimantan Barat dilanda banjir. 12 kecamatan terendam, 140.468 jiwa terdampak banjir, dan 2 warga dilaporkan meninggal dunia. Hal ini sudah diprediksi oleh BMKG sebelumnya. Pada 29 Oktober 2021, Kepala BMKG Dwi Korita Karnawati menyampaikan bahwa intensitas curah hujan di beberapa wilayah di Indonesia pada bulan November 2021 hingga Februari 2022 akan terulang kembali seperti tahun lalu, yaitu adanya peningkatan curah hujan bulanan mencapai lebih dari 70% dan potensial mengakibatkan bencana hidrometeorologi. Sporadis di wilayah Sumatera, kemudian di Kalimantan Selatan, Kalimantan Barat, dan juga di Sulawesi Selatan, dan juga di Maluku Utara. Nah, ini mohon perhatian, intensitas curah hujan dapat mencapai lebih dari 70% dari normalnya. Bedanya dengan perkebunan kelapa sawit Di sisi lain, Uli Arta Siagian, pengkampanye hutan dan perkebunan Walhi, mengatakan bahwa bencana banjir ini tidak terlepas dari adanya deforestasi di kawasan tersebut. Deforestasi ialah kegiatan penggundulan areal hutan dan nantinya areal tersebut akan dialihkan menjadi areal non-hutan seperti pertambangan, perkebunan, pemukiman, dan juga infrastruktur lainnya. Banjir, longsor itu sebenarnya terjadi karena wilayah hulu atau wilayah tangkapan air yang dia punya fungsi penting sebagai penataan air itu hilang fungsinya. Jadi bentang hutan ketika dia hilang tutupannya, maka dia hilang fungsinya untuk mengatur tata air. Sehingga ketika hujan datang, tidak ada lagi kawasan-kawasan yang menahan laju air, sehingga dia langsung turun ke pemukiman gitu. Angka deforestasi di Indonesia sejak tahun 2015 hingga tahun 2020 memang mengalami penurunan. Total deforestasi di Indonesia 2015 hingga 2020 adalah 2,13 juta hektar atau setara dengan luas 3,5 kali Pulau Bali. Namun penurunan angka deforestasi tidak dapat dijadikan alasan untuk terus melakukan pembangunan. Lalu, bagaimana sebaiknya deforestasi dikendalikan? Itu antara jumlah deforestasi itu harus bisa ditutupi oleh hasil reforestasi. Reforestasi itu seperti rehabilitasi dan reboisasi kayak gitu. Nah, itu sebetulnya untuk memastikan bahwa ketika masih dilakukan deforestasi itu nggak apa-apa sebetulnya, asalkan reforestasinya berhasil. Nah, tetapi sebenarnya itu juga tidak berarti bahwa kemudian deforestasinya tidak dikendalikan gitu. Kenapa? Karena kalau kita melihat katakanlah misalnya banjir, longsor saat ini ya, itu kan fenomena lokal, bukan fenomena global. Hal ini tentu perlu menjadi perhatian khusus karena Badan Nasional Penanggulangan Bencana memetakan sekurangnya 5.744 desa berstatus rawan bencana akibat deforestasi di Indonesia. Banjir dan juga bencana alam lainnya menjadi ancaman bagi wilayah-wilayah yang tidak lagi memiliki daya dukung lingkungan seperti hutan. Sudah sepatutnya kita secara bersama-sama baik pemerintah ataupun masyarakat tidak melegalkan alasan apapun untuk melakukan penggundulan hutan. Karena tanpa hutan, kita akan kehilangan fungsi klimatologis sebagai pengatur iklim dan juga fungsi hidrologis sebagai pengatur tata air yang seharusnya dapat bermanfaat untuk anak cucu kita kelak. Reza Siregar, Angga Cita Kesuma, Jakarta.